Bab 1463 Sistem Perencana Utama. Suara mendesing. Lusinan teratai api besar, di bawah tatapan ngeri semua orang yang hadir, terbang tinggi ke langit. Mereka lebih mempesona dan mempesona daripada bunga. Saat mereka berputar perlahan, kelopak yang terjalin dengan api bermekaran tinggi di langit. Gemuruh. Itu seharusnya menjadi gambar mekar yang indah, tetapi itu menyebabkan serangkaian ledakan yang memekakkan telinga. Langit luas langsung diterangi oleh ledakan itu. Void terdistorsi di tempat, dibakar oleh nyala api, dan kecemerlangan yang menyilaukan menyebar ke segala arah, menutupi langit. Gelombang udara yang besar, tak terlihat, dan ganas menyebar dari pusat semua teratai api, menyapu, dan hantaman keras menyapu ribuan mil. Engah, engah, engah. Di kota Tiansa, pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah mengerang di tempat, memuntahkan seteguk darah, dan merosot ke tanah dengan wajah pucat. Bahkan jika mereka hanya tinggal di kota Tiansa, bahkan jika jangkauan ledakan teratai api jauh dari mereka, mereka masih terluka. Tidak ada yang bisa menahan kekuatan destruktif yang mengerikan ini. Semua pembudidaya terkejut dan ketakutan. Ini adalah surga yang meledak, ternyata ini adalah surga yang meledak. Seseorang melihat ke langit yang berantakan dan bergumam, ekspresinya sedikit bingung. Siapa mereka? Apakah semua orang di fraksi surga yang meledak sangat mengerikan? Seseorang melihat lusinan sosok berjubah hitam berdiri dengan suke di area mantra yang membatasi, dan jantungnya bergetar. Aku khawatir bahkan Raja Surgawi biasa tidak dapat menahan kekuatan penghancur semacam ini. Meski tidak fatal, cukup membuat orang takut, kata seseorang dengan suara berat, menganalisis secara rasional. Pada saat yang sama, nyala api di langit mulai menghilang secara bertahap. Cahaya gemilang perlahan meredup, tetapi langit di depan semua orang sudah berantakan. Mendesis. Hanya terdengar suara nafas. Semua orang memandang ke langit dengan mata kusam, dan tubuh mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Seluruh langit, pada saat ini, terfragmentasi dan ditutupi dengan retakan yang tebal. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, mereka akan melihat bahwa ada retakan berbentuk bulan sabit yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan. Itu seperti sepotong kain lengkap yang telah dipotong dengan gunting. Saat ini, langit seperti ini, berbentuk seperti kain lap, tapi menakutkan. Yang disebut surga adalah sesuatu yang bisa dilihat, tapi tidak bisa disentuh. Anda dapat melihat ke atas dan melihat langit, tetapi tidak peduli seberapa tinggi Anda terbang, Anda tidak akan pernah dapat menyentuhnya. Oleh karena itu, ketika Suke mengumumkan bahwa dia akan meledakkan surga, selain Budfest dan Duan Jiude, tidak ada pembudidaya yang hadir yang menanggapi kata-katanya dengan serius. Yang mereka khawatirkan adalah kata-kata arogan Suke dan bagaimana dia berani tidak menghormati langit. Tapi sekarang, mereka tercengang. Rasanya seperti dunia baru telah terbuka bagi mereka. Jadi ini adalah surga yang meledak. Selama Anda memperlakukan apa yang Anda lihat sebagai langit, mengapa Anda tidak bisa meledakkannya? Dia tidak menipu dirinya sendiri atau orang lain. Dia benar-benar akan meledak. Retakan di kehampaan ada di langit. Langit adalah milik surga. Jadi, pria ini benar-benar meledakkan langit. Menarik, dan aku telah belajar sesuatu yang baru. Orang ini benar-benar mengejutkanku. Jika dia berada di benua awan surgawi, dia akan menjadi orang yang terkenal dan kejam, setelah pulih dari keterkejutannya. Kali ini, tidak ada ejekan dalam nada suaranya, dan bahkan deskripsi Suke telah berubah dari pria kecil ini, menjadi orang ini. Meskipun dia berada di alam perdana surgawi, pada saat ini, dia tidak dapat memperlakukan Suke sebagai junior yang dapat dengan mudah dimanipulasi. Langkah semacam ini benar-benar mengejutkan. Setidaknya sejak zaman kuno, belum ada yang melakukan hal seperti itu. Peri Nishang juga mengangguk sambil mengerutkan kening. Tapi, dia melanjutkan, yang mengejutkan kami adalah bahwa perilaku ini terwujud. Tetapi seni sihir ini sebenarnya tidak sekuat yang kami kira. Surga. Itu benar, tapi inti masalahnya adalah dia bisa menggunakan seni sihir tingkat rendah ini untuk menyebabkan kekuatan penghancur seperti itu. Tidakkah menurutmu itu sangat menakutkan? Wanita berbaju hitam itu menatap Peri Nishang sambil tersenyum. Peri Nishang terdiam. Tidak dapat disangkal bahwa di mata mereka,
teratai api 3 warna memang hanya seni sihir tingkat rendah, tidak terlalu mendalam. Itu hanya meminjam karakteristik dari 3 teratai api yang berbeda, secara paksa menggabungkan dan meremasnya, dan menggunakan energi api yang menjijikkan untuk menyebabkan kekuatan penghancur seperti itu. Tapi kekurangannya juga sangat jelas. Cakupan penyebaran kekuatan terlalu luas, dan kekuatan penghancur yang tampaknya kuat sebenarnya tidak terkonsentrasi. Jika suatu kekuatan dapat terkonsentrasi pada satu titik dan meledak, itu akan sangat mengerikan. Tetapi jika kekuatan ini tersebar, itu hanya akan menimbulkan dampak visual pada orang-orang, dan di mata beberapa orang yang kuat, itu akan menjadi sangat tidak praktis. Misalnya, lotus api 3 warna Suke sekarang murni digunakan untuk melampiaskan dan membombardir langit. Jika dia bertemu dengan lawan dari alam yang sama atau lebih tinggi, kekuatan teratai api 3 warna tidak lagi dapat membunuh lawan dalam hitungan detik seperti sebelumnya. Paling-paling itu hanya bisa menyebabkan cedera pada lawan. Tetapi bagi lawan di level mereka, cedera bukanlah masalah besar di hadapan kemampuan penyembuhan diri mereka yang kuat. Tentu saja, seperti yang dikatakan wanita berbaju hitam, sungguh menakjubkan bahwa Suke, seorang surgawi yang dibubarkan dari surga yang merangkul segalanya, dapat menggunakan seni sihir tingkat rendah untuk menciptakan kekuatan penghancur yang begitu besar. Dan dia benar-benar meledakkan langit, meledakkan begitu banyak celah kosong di langit, yang memang sangat mengejutkan dan mengerikan. Namun, ini tidak berpengaruh. Dia hanya melampiaskan amarahnya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa surga akan mengambil kembali ujian surga karena dia? Peri Nishang menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa ekspresi. Di matanya, tindakan Suke ini sangat konyol. Anda memprovokasi kekuatan surga dan meledakkan langit, lalu kenapa? Bisakah Anda memerintahkan langit hanya dengan satu kata? Ini benar-benar terlalu naif dan bodoh. Itu belum tentu benar. Sebaliknya, saya pikir dia memiliki keberanian seperti ini, dan mungkin dia memiliki konotasi tahu. Apa yang ingin dia lakukan? Wanita berbaju hitam baru saja selesai berbicara ketika wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia melihat ke area terbatas dengan takjub. Pada saat ini, Suke bergegas ke langit, memegang batang ungu emas Top Acting King di tangannya. Dia melawan angin, penuh dengan niat membunuh. Lusinan sosok berjubah hitam di sampingnya mengikuti satu demi satu. Setiap sosok juga melambaikan tangan mereka, memegang batang ungu emas Top Acting King yang sama. Tubuh semua orang melonjak dengan aura jahat yang ganas, dan mereka menyerbu ke langit. F***CK. Apa yang mereka lakukan? Setelah meledakkan langit, mereka masih tidak akan menyerah? Ya Tuhan, masing-masing memiliki tongkat di tangan mereka, dan mereka semua adalah artefak surgawi tingkat tinggi. Petik 2. Semua orang yang hadir dikejutkan oleh pemandangan yang tiba-tiba ini, dan terjadi kegemparan. Buttface juga tertegun sejenak, dan dia buru-buru berteriak, bukan apa-apa. Tujuan dari fraksi surga yang meledak adalah untuk memberikan artefak surgawi tingkat tinggi kepada mereka yang bergabung dengan kami. Sudut mulut semua orang berkedut, dan hati mereka berkedut. Berikan artefak surgawi bermutu tinggi kepada mereka yang bergabung dengan kami? Seberapa kaya fraksi surga yang meledak ini? Apakah yayasan mereka begitu menakutkan? Itu adalah artefak surgawi tingkat tinggi. Bahkan Raja Surgawi tidak harus memiliki artefak surgawi tingkat tinggi. Anda Celestial dari surga yang merangkul segalanya sebenarnya memiliki satu, dan itu persis sama. Semuanya, yang mulia di sini untuk menyatakan bahwa hal-hal seperti artefak surgawi tingkat tinggi adalah senjata tingkat awal di fraksi surga yang meledak. Kami memiliki jalur produksi formal, yang tidak memengaruhi kualitas. Produk dari fraksi surga yang meledak kami harus berkualitas tinggi. Berbicara tentang ini, Buttface tersenyum. Segera, gedung pemurnian peralatan surga yang meledak, yang didirikan oleh Yang Mulia, akan dibuka untuk bisnis. Mereka yang tertarik dapat datang dan mendukung kami. Kamu masih dalam mood untuk bercanda saat ini. Tidak bisakah kamu melihat pria itu menjadi gila? Duan Jiude terdiam. Suke bergegas ke langit yang penuh dengan Void Cracks, yang benar-benar merupakan langkah yang sangat tidak bijaksana. Jika dia ditelan oleh Void Cracks, dia mungkin diasingkan di Void selamanya dan hilang di dalamnya. Yang Mulia serius, saya benar-benar ingin membuka gedung pemurnian peralatan untuk bersenang-senang.
Adapun pria itu, ini bukan pertama kalinya dia menjadi gila. Pokoknya, Yang Mulia tidak khawatir. Dia mengenal Suke dengan sangat baik. Orang ini tidak pernah melakukan hal-hal yang dia tidak yakin. Jika ada, dia biasanya akan melakukannya sendiri. Tapi sekarang dia bisa menyeret begitu banyak doppelganger untuk menimbulkan masalah. Jelas, dia tidak gila. Sekarang kamu mengatakannya seperti itu masuk akal. Duan Jiude tertegun sejenak dan mengangguk. Aku hampir ditipu, tapi apa yang dia coba lakukan kali ini? Ini, Yang Mulia juga tidak bisa mengetahuinya. Budfest menggaruk bagian belakang kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Perhatian semua orang terfokus pada Suke dan puluhan sosok berjubah hitam. Mereka bangkit melawan angin, mengangkat batang ungu emas Top Acting King dengan kedua tangan, seperti senjata iblis kuno, bertarung melawan langit biru. Fraksi surga yang meledak, dengarkan. Akhirnya, ketika mereka mendekati banyak celah di kehampaan, Suke akhirnya berteriak dengan suara yang dalam dan mengeluarkan perintah. Dia mengarahkan tongkat ungu emas raja bertindak tangguh di tangannya ke langit. Tusuk bagian langit ini untukku. Ya. Puluhan tokoh berteriak serempak. Kemudian, langit dipenuhi dengan batang ungu emas Top Acting King, bersinar dengan kilau yang mempesona di udara, menusuk ke Void Cracks dalam satu gerakan. Gemuruh. Suara yang menghancurkan bumi, seperti deru guntur, bergema dari kubah surga. Merusak. Suke meraung dengan suara yang dalam, dan pembuluh darah biru di lengannya menonjol. Dia memegang batang ungu emas Top Acting King dengan erat dan menyapukannya ke salah satu celah di kehampaan. Seluruh celah kosong itu robek dalam sekejap dan menjadi besar. Puluhan sosok lainnya mengikuti gerakannya dan merobek sisa celah kosong dengan tertib. Dalam sekejap, langit yang penuh dengan retakan kosong, terkoyak. Retakan yang tak terhitung jumlahnya robek oleh batang ungu emas Top Acting King, terjalin dengan retakan lain, dan melebar menjadi lubang besar. Dor! Akhirnya, diiringi dentuman keras, langit luas berubah menjadi lubang besar di Void. Void Wind Blades yang tak terhitung jumlahnya meluncur keluar dari lubang dan menimbulkan badai, menyapu lusinan sosok dan tubuh Suke dengan ceroboh. Kerumunan menatap dengan mata terbuka lebar dan hati mereka dipenuhi dengan keheranan. Tidak ada yang menyangka bahwa Suke akan memiliki trik seperti itu di lengan bajunya. Dia benar-benar membuat lubang di langit, dan dia telah membuat lubang besar di langit. Ini kekuatan, bukankah itu terlalu kuat? Apakah ini termasuk merobek kekosongan dengan tangannya? Kekuatannya sangat mengerikan. Banyak orang berseru dan dikejutkan oleh kekuatan Suke dan puluhan tokoh. Sebelumnya, mereka telah meledakkan langit dan membuat begitu banyak celah kosong. Lagi pula, sejujurnya, seorang Celestial biasa dari surga yang merangkul segalanya juga bisa membuka kehampaan dengan seni sihir. Tapi sekarang, mereka merobek kekosongan untuk kedua kalinya, dan mereka merobeknya dengan kekerasan. Kesulitan ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh surgawi yang merangkul segalanya. Dan seorang surgawi biasa dari surga yang merangkul segalanya tidak akan melakukan hal seperti itu. Bahkan jika mereka tidak bisa melakukannya, mereka tidak akan berani melakukannya. Void Crack itu sendiri adalah keberadaan yang sangat berbahaya bagi banyak pembudidaya. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan tersedot dan selamanya hilang dalam kehampaan yang gelap. Apalagi Void Crack sering disertai dengan Void Wind Blades. Sangat sulit bagi tubuh kultivator normal untuk menahan pedang angin Void itu. Tapi sekarang, Suke dan yang lainnya tidak hanya bergegas menuju celah di kehampaan, tetapi mereka juga menggunakan artefak surgawi mereka untuk merobeknya, menciptakan lubang besar di langit dan memicu badai pedang angin. Sekarang, Suke masih berdiri di depan lubang kehampaan, membiarkan bilah angin kehampaan memotong tubuhnya, tetapi dia sama sekali tidak terluka. Meskipun semua orang telah melihat bencana kuno menimpanya sebelumnya dan itu tidak dapat menyakitinya sedikit pun, bagaimanapun juga, itu adalah kesengsaraan surgawi yang legendaris. Setiap orang hanya pernah mendengar tentang kekuatannya, tetapi mereka tidak pernah mengalaminya secara pribadi. Banyak pembudidaya telah menemukan pedang angin Void semacam ini sebelumnya dan tahu betapa menakutkannya itu. Seketika, ada perbandingan yang jelas. Suara mendesing.
Pada saat ini, beberapa sosok berjubah hitam di belakang Suke tiba-tiba bergoyang dan dikirim terbang oleh badai bila angin. Mereka tersedot ke dalam lubang hitam besar dan menghilang tanpa jejak. F*CK, sesuatu terjadi. Dia benar-benar bermain api. Semua orang di area itu langsung berteriak ketakutan dan tampak kaget. Mereka mengira ini sangat berbahaya sebelumnya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Suke dan fraksi langit meledak lainnya masih akan melakukannya. Sekarang, sesuatu benar-benar telah terjadi. Beberapa dari mereka telah tersedot ke dalam kehampaan. Mungkin mereka tidak akan pernah kembali. Mereka akan diasingkan selamanya, yang lebih buruk dari kematian. Namun, Budfest dan Duan Jiude tampak tenang. Suke juga tanpa ekspresi. Dia tidak mengambil hati masalah ini sama sekali. Itu hanya beberapa replika yang tersedot. Itu bukan masalah besar. Paling-paling, mereka akan kehilangan sedikit kekuatan jiwa, yang dapat dipulihkan dengan mudah. Tapi ketika kerumunan melihat ekspresi mereka semua menghirup udara dingin. Kenapa mereka tidak berekspresi sama sekali? Mereka terlalu berdarah dingin, bukan? Bagaimana mereka bisa begitu tenang ketika teman mereka tersedot ke dalam kehampaan? Banyak orang terkejut. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Hampir pada saat yang sama, beberapa sosok berjubah hitam tidak dapat menahan kekuatan dahsyat dari badai kehampaan dan juga tersedot ke dalam kehampaan. Bagaimanapun, mereka hanyalah replika. Kekuatan mereka yang sebenarnya jauh lebih rendah dari Suke. Tapi para penonton cemas. Apa yang mereka lakukan? Mengapa mereka tidak melarikan diri? Ya Tuhan, masing-masing dari mereka adalah jenius yang langka. Mereka tersedot seperti ini, dan mereka masih menolak untuk pergi? Apakah mereka gila? Banyak orang dari keluarga besar dan sekte tertekan. Mereka tidak tahan melihat begitu banyak orang jenius diasingkan dan hilang dalam kehampaan. Sayang sekali. Fraksi surga yang meledak, dengarkan perintahku. Tepat pada saat ini, Suke berbicara lagi. Tatapannya menyapu puluhan sosok yang mengelilingi Xiao Rou dan petir humanoid. Dia berteriak, kalian semua, datang ke sini dan hancurkan beberapa lubang lagi di langit ini. Mulai sekarang, aku ingin benua surga tidak memiliki langit. Ledakan. Begitu dia mengatakan ini, kerumunan langsung menjadi gempar. Semua orang tidak bisa tetap tenang, dan ekspresi mereka berubah secara dramatis. Apakah orang ini benar-benar gila? Untuk mengeluarkan lubang hitam kosong ini, dia telah kehilangan hampir 10 penguasa dari fraksi surga yang meledak, dan dia masih menolak untuk menyerah. Sebaliknya, dia meminta lebih banyak orang untuk terus meledakkan langit. Intinya adalah orang ini juga mengancam mulai sekarang, tidak akan ada langit di benua langit. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuhan punya mata. Di luar mantra restriktif, peri Nishyang berkata dengan dingin, dia mencari kematian dengan melakukan ini. Sepertinya kamu sangat ingin dia mati, kata wanita berbaju hitam sambil tersenyum. Apakah momok semacam ini perlu hidup? Peri Nishyang menanggapi dengan acuh tak acuh. Wanita berbaju hitam mengangkat bahu dan mencibir tanpa berkata apa-apa. Menurut pendapatnya, orang-orang seperti Suke memang momok, tetapi bukan terserah mereka untuk memutuskan apakah dia perlu hidup atau tidak. Ini juga alasan mengapa dia tidak menyukai kuil bulan suci. Mereka berbicara tentang kebajikan, kebenaran, dan moralitas, tetapi mereka menggunakan alasan memikirkan dunia untuk mencampuri urusan orang lain. Tiup, ledakan. Pada saat ini, suara perintah Suke datang dari langit. Dia mengangkat tangannya dan melambai, dan lusinan sosok bergegas kembali dari petir humanoid Xiao Rou. Semua api mistik dipadatkan lagi. Gemuruh. Tiba-tiba, terdengar suara teredam di langit, seolah Tuhan benar-benar murka dan mengaum. Semua orang yang hadir terkejut dan menatap ke langit, hati mereka penuh kekaguman. Seperti kata pepatah, para dewa berada 3 kaki di atas kepala Anda, dan Tuhan memiliki mata. Kata-kata ini benar-benar tidak berdasar. Sekarang Tuhan benar-benar marah. Semua orang bisa merasakan tekanan dari kekuatan surgawi di atas kepala mereka meningkat dengan cepat. Suke sudah selesai, desas seseorang. Dia seharusnya tidak melakukan ini. Dia bisa menangani petir humanoid, tetapi dia tidak melakukannya.
Sebaliknya, dia memaksa Tuhan untuk mengambil petir itu. Seseorang menggelengkan kepalanya. Ini benar-benar aneh. Kekuatan Tuhan tidak bisa dihujat. Omong kosong, semua orang tahu bahwa Tuhan tidak dapat menerima ancaman dan rasa tidak hormat. Jika dia benar-benar membiarkan Tuhan mengambil ujian surga, aku akan. Seorang kultivator bersumpah. Namun, sebelum dia selesai berbicara, semua orang tiba-tiba tertegun. Kultivator, yang belum selesai berbicara, secara paksa tersangkut di tenggorokannya. Semua orang tercengang. Mereka menatap kosong pada petir humanoid Xiao Rou yang perlahan menghilang di dalam area terlarang. Awan besar di langit juga dengan cepat mundur. Semuanya seperti langit cerah setelah hujan. Itu sangat mendadak dan membuat semua orang lengah. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar memaksa ujian surga pergi? Sialan, dia berhasil mengancam Tuhan? Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Banyak orang tercengang, dan tak percaya. Bahkan Peri Nixiang dan wanita berbaju hitam, pada saat ini, berdiri di tempat dengan wajah kusam. Murid mereka berkontraksi dengan tajam, dan hati mereka dipenuhi dengan kengerian. Orang ini sebenarnya bisa memaksa Tuhan untuk memilih membuat kelonggaran? Budfest tiba-tiba berdiri dan berkata dengan bangga, "Oh, tidak apa-apa." Dasar. Apa maksudmu? Duan Jiude membuat penampilan cameo. Artinya, ini operasi dasar. Jangan bilang 666. Budfest tertawa terbahak-bahak, dan pada saat yang sama, dia melihat ke penonton yang ketakutan dan berkata, "Apakah kamu tercengang? Apakah kamu takut? Saudaraku Achilles telah mengisi kembali uangnya. Tuhan telah mengaturnya dengan jelas. Bagaimana kamu bisa membandingkannya dengan dia? Chang Duangeng, waktumu sudah habis. Apakah peti matinya sudah siap?" Tawa Budfest menggema di antara hadirin. Tes surgawi terakhir Suke memaksa surga untuk mundur, tetapi juga secara resmi mengumumkan bahwa dia telah berhasil melewati tes surgawi. Cara yang begitu ampuh untuk melewati ujian surgawi merupakan pembuka mata bagi banyak orang dan benar-benar memperluas wawasan mereka. "Chang Duangeng, jawab aku cepat." Hidung Budfest terangkat, sangat arogan, dan suaranya penuh percaya diri. Sebelumnya, Chang Duangeng yang memimpin keluarga Chang datang dan berteriak bersama mereka. Bahkan setelah kedatangan 10 Raja Surgawi, Chang Duangeng sangat arogan terhadap fraksi surga yang meledak. Bagaimana mungkin Budfest melewatkan kesempatan ini untuk menegakkan kepalanya? Namun, dia tidak mendapat tanggapan dari Chang Duangeng. Se-asterisk Budfest berhenti berteriak, "B***star tua itu sudah kabur," kata Duan Jiude dengan marah. "Apa?" Budfest segera berseru dan berbalik untuk melihat kerumunan di belakangnya. Benar saja, tuan dari keluarga Chang telah menyelinap pergi bersama anggota keluarga Chang lainnya. Se-asterisk, kapan mereka kabur? Budfest sangat marah. Dia baru saja menyaksikan Suke melewati ujian surgawi, tetapi dia tidak menyangka bahwa Chang Duangeng dan yang lainnya telah melarikan diri ketika mereka melihat situasinya tidak benar. Ji Qinghan dan Ji Wuyun masih di tempat yang sama, tidak bisa melihat Suke dengan cara normal. Bahkan jika Ji Wuyun telah menebak bahwa fraksi surga yang meledak itu misterius dan kuat, dia tidak menyangka itu akan menjadi begitu kuat. Pada saat yang sama, di luar area mantra pembatas, wanita berbaju hitam itu ngeri dan tidak percaya. Apa yang terjadi? Bagaimana surga bisa menyerah padanya? Dia pasti telah melakukan sesuatu, jawab Peri Nixiang dengan suara yang dalam. Dia tidak bisa menerima hal semacam ini. Di benua awan surgawi, para pembudidaya juga penuh kekaguman pada surga, dan Kaisar Langit dikenal sebagai putra surga, hanya satu generasi lebih muda dari surga. Oleh karena itu, bagi Kaisar Surgawi, surga adalah ayahnya. Tapi sekarang, Suke tidak hanya meledakkan surga, tetapi juga menusuk surga, bahkan berhasil memaksa surga untuk menyerah padanya. Jika ini menyebar ke benua awan langit, di depan pepatah bahwa Kaisar Langit menganggap surga sebagai ayahnya, pendekatan Suke akan sama dengan meledakkan ayah Kaisar Langit dan menikam ayah Kaisar Langit, dan pada akhirnya, dia masih aman dan sehat. Pria ini rusak secara moral. Jika kita membiarkannya terus hidup, cepat atau lambat dunia akan jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan, kata Peri Nixiang dengan suara dingin, aura pembunuhnya menyembur keluar lagi. Aduh,
Ini sangat membosankan. Kalian orang-orang dari Istana Bulan Suci suka melakukan ini. Kalian harus menemukan begitu banyak alasan untuk membunuh orang. Wanita berbaju hitam itu mencibir dengan tatapan bosan. Peri Nishang tidak memperhatikannya. Matanya sudah tertuju pada Suke. Selama Suke keluar dari area terlarang, dia tidak akan ragu untuk menyerangnya. Apakah itu untuk Xiao Rou atau untuk melenyapkan momok di dunia, dia punya cukup alasan untuk bergerak. Ledakan. Pada saat ini, suara teredam datang dari area terlarang. Suke turun dari langit. Puluhan doppelganger lainnya berangsur-angsur menghilang. Di mata orang luar, itu adalah semacam gerakan tubuh dari orang-orang terpilih dari fraksi surga yang meledak, tetapi pada kenyataannya, itu hanyalah doppelganger biasa yang menghilang. Lubang hitam besar di langit yang telah ditusuk oleh Suke juga perlahan pulih dan menyusut secara bertahap. Semuanya kembali ke ketenangan sebelumnya. Namun pada kenyataannya, semuanya menjadi tidak dapat dipulihkan. Nenek moyang tahap Raja Surgawi dari klan Petani Ilahi dan beberapa kekuatan lainnya, total 10 orang, semuanya telah mati di sini. Jiwa mereka telah dihancurkan, dan tidak mungkin bagi mereka untuk dibangkitkan. Suke juga telah berubah. Dia tidak lagi berada di tahap surgawi manusia atau tahap surgawi bumi. Dia telah menjadi naga dan melangkah ke Celestial yang dibubarkan dari surga yang merangkul segalanya, berhasil menjadi eksistensi teratas di benua surga. Tubuhnya telah memadatkan sejumlah besar petir dari bencana kuno, yang terintegrasi dengan tubuh fisiknya. Suara mendesing. Dengan suara teredam, sosok Suke sedikit bergoyang. Dalam sekejap, dia menjadi kabur dari tempatnya berada, dan detik berikutnya, dia muncul langsung di gerbang kota Tiansa. Tekanan agung memaksa pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya hadir untuk merasakan mati lemas. F*CK, nak, setelah melalui kesengsaraan surgawi, kamu bahkan lebih hebat. Budfest segera berteriak. Sebelum akhir kesengsaraan surgawi, meskipun Suke adalah seorang surgawi yang dibubarkan dari surga yang merangkul segalanya, kultivasinya belum dikonsolidasikan. Tetapi setelah kesengsaraan surgawi menghilang, kultivasinya telah dikonsolidasikan dalam sekejap, dan dia benar-benar menjadi surgawi dari surga yang merangkul segalanya. CK, tubuh fisik ini, benar-benar membuat iri. Duan Jiude memandang Suke dengan wajah penuh iri. Tentu saja, dia dapat melihat bahwa Suke mampu menahan kesengsaraan surgawi dan melawan petir berbentuk manusia, semua karena tubuh fisiknya. Baiklah, berhenti menyanjungku. Saatnya mencari teman lama untuk menyelesaikan masalah. Suke tersenyum dingin, matanya yang dalam menatap ke kejauhan, ke arah alam surgawi Ziwei. Dalam perjalanan ini, dia akan pergi ke Akademi Istana Surga terlebih dahulu, menyingkirkan kelompok B Asteris Star tua itu, membawa pergi Jiang Hongyan, dan kemudian pergi ke Sekte Sage dan meruntuhkannya ke tanah. Sayang sekali kamu tidak bisa pergi kemanapun sekarang. Tiba-tiba, suara dingin datang, dan itu sangat dingin. Suke mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat. Peri Nishang dan wanita berbaju hitam sudah muncul di luar kota Tiansa, hanya beberapa ratus meter darinya. Oh, kamu lagi? Leluhur angkatan mana asalmu? Wajah Suke acuh tak acuh, dan dia tertawa mengejek. Bukan karena dia memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Peri Nishang dan wanita berbaju hitam. Lagi pula, mereka adalah dua Celestial Prime, dan tidak mungkin dia bisa melawan mereka. Tetapi jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia masih bisa melarikan diri. Sebelumnya, dia memiliki lambang pelarian ilahi tingkat surgawi di tangannya, tetapi kultivasinya terlalu rendah. Void Tunnel yang diciptakan oleh Celestial Great Divine Escape Emblem mudah dipatahkan. Tapi kali ini berbeda. Dengan dibubarkan Celestial dari surga yang merangkul segalanya, Suke memiliki keyakinan penuh bahwa dia dapat membawa Budfest, Duan Jiude, dan yang lainnya pergi. Mereka bukan dari benua surga. Pada saat ini, Peri Zixia perlahan berjalan mendekat dan berdiri di samping Suke. Dia menatap Peri Nishang dengan mata dingin dan ganas. Peri Nishang dan wanita berbaju hitam sepertinya menyadari keberadaan Peri Zixia, dan mereka tiba-tiba terpana. Peri Zixia, kenapa kamu di sini? Wanita berbaju hitam itu berkata dengan heran. Peri Nishang mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin, apakah kamu di sini untuk membawanya ke benua awan surgawi untuk menemukan adik perempuanku?
Apa yang ingin saya lakukan tidak ada hubungannya dengan Anda. Peri Zixia menanggapi dengan acuh tak acuh, dan kemudian nadanya tenggelam. Tapi jika kamu berani menyerangnya, aku akan memastikan kamu tidak bisa kembali ke benua awan surgawi. Beraninya kamu, si King Xuan. Kamu tahu bahwa orang ini tidak dapat muncul di benua awan surgawi, tetapi kamu masih kembali untuk menemukannya. Sekarang kamu berani melindunginya. Apakah kamu ingin melawan istana kekaisaran? Peri Nishang segera berteriak, memanggil Peri Zixia dengan namanya. Ada cibiran di wajah Peri Zixia. Ling Nishang, nama kuil bulan suci tidak bisa menekanku. Sekarang kamu mengeluarkan nama istana kekaisaran. Apakah kamu pikir kamu bisa menekanku? Oh, saya tidak bermaksud menggunakan istana kekaisaran untuk menakut-nakuti Anda, tetapi jika Anda ingin melindungi orang ini, saya tidak keberatan berjuang untuk istana kekaisaran dan membunuh Anda di sini. Peri Nishang juga mencibir. Anda dapat mencoba. Senyum Peri Zixia bahkan lebih lebar. Keduanya berada di leher masing-masing. Mata mereka seperti ujung yang tajam, penuh bubuk mesiu, dan mereka siap bertarung kapan saja. Xuaner. Pada saat ini, Suke tiba-tiba berbicara. Zixia Fairy terkejut dan menatap Suke. Suke dengan lembut menggelengkan kepalanya ke arahnya, yang merupakan tanda baginya untuk tidak berkelahi. Peri Nishang dan wanita berbaju hitam juga tercengang, dan wajah mereka penuh keheranan. Xuaner. Orang ini sebenarnya bernama Zixia Fairy Xuaner? Pada saat ini, wajah Suke penuh dengan senyuman, dan matanya sedikit menyipit. Dia memandang Peri Nishang dan wanita berbaju hitam dan berkata, ternyata kalian berdua berasal dari istana kekaisaran, dan kamu adalah kakak senior Xiao Rou. Maaf aku tidak pergi menemuimu. Petik 2. Diam, adik perempuanku tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu berani, teriak Peri Nishang. Namun, Suke mengabaikan kata-katanya dan menyela, karena aku di sini, aku harus memberimu hadiah. Tapi apa yang harus kuberikan padamu? Ngomong-ngomong, aku tidak tahu apakah kamu menyukai bencana kuno tadi. Petik 2. Berbicara tentang ini, wajah Suke menjadi gelap. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan berteriak ke langit, guntur.